Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 9 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-19, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea untuk 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, cara hidup Tuhan selama di dunia menunjukkan cara hidup yang penuh kebijaksanaan. Coba Anda bayangkan, Tuhan Yesus yang kala itu namanya sudah menjadi besar dan terkenal, dikagumi karena banyaknya mukjizat yang telah dilakukannya, dan kuasa Allah Maha Tinggi ada padanya. Ia tetap menunjukkan ketaatannya dengan mau membayar pajak di bait Allah. Tuhan Yesus menghidupi keilahiannya dalam cara yang biasa. Hidup sebagaimana layaknya kita hidup, dengan turut membayar pajak, melakukan pekerjaan harian dengan sebaik-baiknya, berjalan dan mengajar, makan dan minum seperti yang kita lakukan. Maka, sebagaimana Tuhan Yesus telah tunjukkan, dengan menghidupi keilahiannya di dunia juga dalam hal yang biasa dan sangat manusiawi, kita pun diundang untuk taat pada kebijakan dan peraturan pemerintah sah yang saat ini sedang memerintah. Terutama di masa pandemi ini, kita wajib untuk menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Memakai masker, rutin mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan berusaha menghindari kerumunan. Hal biasa dan sederhana yang bisa kita lakukan, namun bisa berdampak yang luar biasa bila kita taat melakukannya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kasih keilahian-Mu nyata dalam kesediaan-Mu melakukan hal yang biasa kami lakukan sebagai manusia. Semoga kami pun mampu menghidupi kemanusiaan kami dengan mampu melakukan yang terbaik untuk sesama dan negara, supaya hadirnya kami menjadi berkat dan sukacita bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.